Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puja Lestari dengan NIM S1S1 20053. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan soal pada website Oracle Academy, yaitu lebih tepatnya kuis DP pada section 10. Nah, sini saya langsung saja. Nah, jadi soal nomor 1 itu adalah subquery korelasi atau korelasi subquery harus merujuk pada tabel yang sama di inner dan outer query. Jadi di sini jawabannya false atau salah. Jadi korelasi subquery tidak harus merujuk pada tabel yang sama di inner dan outer query, boleh beda tabelnya. Nah, kemudian yang nomor 2 itu di query korelasi lagi, korelasi subquery, outer dan inner query itu join on, join atau bergabung di satu atau lebih kolom. Jadi itu benar jawabannya. Kemudian yang nomor 3 itu Oracle memperbolehkan kita untuk menuliskan nama subquery di satu single statement atau satu statement, satu baris, satu single statement. Selama kita itu menuliskan statementnya dengan memulainya itu dengan keyword with, itu benar. Untuk nomor 4, when a multiple rows query, ketika subquery dengan baris ganda atau multiple row itu menggunakan not in operator, berarti ya not in operator atau equivalent to ini. If one of the value returned by the inner query is a null value, the entire query returns tentu saja no rows return. Nah, kemudian nomor 5. Kemudian nomor 5, what is wrong with the following query? Select employee underscore ID, last name from employee, where salary, sama dengan select min salary from employee group by department ID. Nah, jadi nomor 5 ini jawabannya itu subquery returns more than one row and single row comparison operator is used. Jadi subquery-nya itu mengembalikan nilai lebih dari satu baris dan satu kolom, satu one row and single row dibandingkan dengan ini mengembalikan lebih dari satu baris dan single row dibandingkan operator yang digunakan. Ini kan operatornya sama dengan. Nah, operator sama dengan itu biasa digunakan pada scalar subquery atau subquery yang value-nya itu hanya satu baris saja. Tapi dia ini jawabannya lebih dari satu query. Maksudnya lebih dari satu baris jawabannya. Maka dari itu saya memilih A. Semestinya kan harusnya satu baris saja karena operatornya sama dengan. Kemudian selanjutnya ada nomor 6. Examine the data in the payment table. Ini tabelnya. Kemudian the statement fails when executed. Select customer ID, payment type, from payment, where payment ID sama dengan select payment underscore ID, payment ID, from payment, where payment amount 596, or payment date 20 Maret 2003. Which change could correct the problem? Nah di sini saya memilih itu yang change the other query where clause to where payment ID ditambahkan operator in di sini.
Karena kan ini kan mau ditampilkan kan ini pertama dari select customer ID dengan payment type, berarti nanti yang ditampilkan kan customer ID dengan payment type, berarti yang ini customer ID, ini customer ID yang ini dengan payment type yang ini. Nah, ini. Kemudian from payment tabelnya where payment ID sama dengan, jadi payment ID-nya itu ini, where payment ID sama dengan where payment ID sama dengan select payment ID from payment, where payment amount 596 yang ini, 596 berarti yang ini. Or payment date-nya itu 20 Maret 2003. Jadi ada dua di sini, ada dua baris data yang mau ditampilkan. Nah, untuk memperbaiki perintah ini atau query ini itu harus ditambahkan operator in, karena ini kan dia multiple row. Jadi seharusnya sebelum bahkan tidak pakai sama dengan, pakainya diganti dengan in. Kalau sama dengan kan ini masuk di scalar subquery. Salah ya, scalar subquery. Iya, masuknya di scalar subquery atau subquery single row. Nah, sementara di sini yang mau ditampilkan itu ada dua baris, yaitu ini. Yaitu yang ini dengan yang ini. Baris ini dengan yang baris yang ini. Kan 20 Maret dengan ini, 596. Jadi, karena dia dua baris atau lebih dari satu baris, makanya kita pakai operator pada multiple row subquery. Jadi di sini kita ubah jadi supaya nanti bisa menampilkan lebih dari satu baris. Jadi pakai multiple row subquery. In ini, operator in ini, mana ini? Ini. Operator in ini merupakan operator dari multiple row subquery. Selain in itu di multiple row subquery itu ada any atau some, terus ada all juga. Nah, kemudian nomor 7 itu multiple row subquery must have not, in, or any in the where clause of the inner query, true or false. Jadi jawabannya ini false. Multiple row subquery must have. Jadi di inner ya. Multiple row subquery must have not, in, or any in the where clause of the inner. Jadi di inner query itu tidak harus memakai not, in, any. Bisa juga memakai yang scalar subquery, bisa juga pakai yang sama dengan, lebih besar dari, di inner query bisa. Terus nomor 8, evaluate the select statement, select player ID, name from player per team ID, in, select team ID, from teams per team ID lebih besar 300, and salary cap lebih besar 400.000. What would happen if the inner query return a null value? Jadi apa yang akan terjadi kalau inner query-nya itu mengembalikan nilai nol? Nah, inner query itu berarti yang ini. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau ini inner query ini mengembalikan nilai nol? Tentu saja atau tidak ada baris yang akan dikembalikan ke outer query. Atau pilihannya maaf. Artinya ini no rows would be returned by the outer query. Artinya tidak ada baris yang akan dikembalikan sama outer query. Jadi outer query-nya itu tidak akan mengembalikan baris, karena tentu saja karena innernya itu null. Karena kan inner ini berfungsi untuk mengembalikan data. Ya, sebuah subquery itu digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama atau dalam outer query ini. Jadi kalau misalnya null di inner query ini, maka tidak ada data yang bisa digunakan atau yang akan dikembalikan ke outer query, sehingga outer query ini tidak dapat memproses yang mau diproses begitu, karena kurang datanya di sini, karena di sini null.
jadi tidak bisa diproses oleh outer query. Terus what would happen if the inner query return a null value? Okay. No rows would be written by the outer query. Kemudian ini nomor 8 ya. Ya, nomor 8. Kemudian nomor 9. You are looking for executive information using a subquery. What will the following SQL statement display? Select department ID, last name, job ID from employee, where department ID in select department ID from departments, where department name executive. Jadi jawabannya itu the department ID, last name, and job ID for every employee in the executive department. Jadi ini kan kita kan itu mau mencari eksekutif information eksekutif menggunakan subquery. Nah, untuk query-nya tuh ini select department ID. Jadi kita akan menampilkan departemen ID, last name dengan job ID. Nah, jadi ini yang akan ditampilkan departemen ID, last name dengan job ID. Nah, from employee, where departemen ID. Jadi departemen ID-nya itu in select departemen ID, oke, from departments where department name itu eksekutif. Jadi mau diambil saja departemen ID dari eksekutif, dari departemen eksekutif yang dari departemen name yang namanya eksekutif. Jadi mau diambil saja departemen ID dari sini. Nah, makanya di sini for every employee in the executive department. Nah, kemudian yang nomor 10 itu the result of this statement will be select last name, job ID, salary, department ID from employee where job ID sama dengan select job ID, from employee where employee ID sama dengan 141, and department ID sama dengan select department ID, from departments where location ID sama dengan 1.500. Nah, jawabannya itu only the employee whose job ID match employee 141 and who work in location 1.500. Jadi ini kan ditanya apa yang akan dikembalikan dari query ini atau apa hasil yang akan dihasilkan dari menjalankan query ini. Jadi pertama kan itu select last name, job ID, salary dengan departemen ID. Jadi yang akan ditampilkan itu last name, job ID, salary dengan departemen ID. Nah, from table employee where job ID-nya itu ini. Select job ID from employee where employee ID sama dengan 141. Jadi nanti job ID-nya itu job ID-nya itu 141. Nah, jadi job ID-nya itu akan menampilkan employee dengan ID 141. Kemudian karena pakai di sini n berarti harus benar dua-duanya. Kalau salah satunya salah, maka tidak akan dijalankan yang selanjutnya ini. Jadi ini harus dulu benar atau harus ada. Kemudian kalau ini ada, akan dijalankan yang selanjutnya yang ini. Nah, and departemen ID, select departemen ID from departments where location-nya 1.500. Nah, jadi whose job ID match employee 141 dan bekerja di location 1.500. Jadi ini nanti result-nya. Tuh. Kemudian nomor 11. Single row subquery may not include this operator. Nah, untuk single row subquery itu operatornya itu sama dengan lebih besar dari, lebih besar, lebih kecil dari, lebih kecil, atau yang operator yang not. Iya, yang operator not. Iya. Yang ini. Nah, yang operator ini. Nah, jadi untuk all ini itu operator dari multiple row subquery yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Jadi di multiple row subquery itu ada all untuk operatornya, ada all, ada any atau some, terus ada in. Iya, ada in. Kemudian nomor 12, if the subquery returns no row, will the outer query return any values? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, misalnya subquery-nya itu return no rows, kan? Berarti itu kosong. Nah, kalau subquery kosong, berarti kan dia bisa dianggap null. Nah, karena subquery-nya null, berarti nanti untuk outer query-nya itu berpengaruh juga, karena kan ini mau diselect dengan syarat pakai inner query, dengan syaratnya ada di inner query, sedangkan di inner query-nya itu null. Jadi kalau misalnya inner query-nya null, berarti outer query-nya juga akan berpengaruh. Makanya untuk di sini saya pilih if the subquery returns no row, jika subquery-nya itu mengembalikan tidak ada baris atau tidak ada datanya, apakah outer query akan mengembalikan nilai? Jawaban itu tidak, karena subquery-nya itu akan dianggap sebagai nilai null atau null value karena kan kosong. Nah, kemudian nomor 13. Kemudian nomor 13 itu the teachers and class assignment tables contain these columns: teacher, teacher ID, number. Ada 5. Primary key. Oh, ini number tipe datanya. Number itu ada 5. 5 digit. Kemudian name-nya itu pakai tipe data varchar. Varchar. 25 digit. Subject ID juga dia number, class ID number. Terus kelas assignment, kelas ID itu number juga tipe datanya, kelas ID, teacher ID juga number. Date, max capacity-nya juga pakai tipe data number. All max capacity values are greater than 10. Which two SQL statements correctly use subqueries? Nah, di sini saya baru pilih satu. Menurut saya itu yang paling benar yang ini. Yang ini, select bintang from teachers, where teacher ID, select teacher ID from class assignment, where class ID 45963. Ya, itu. Kemudian nomor 14 itu you need to display all the players whose salaries are greater than or equal to John Brown salary. Which comparison operator should you use? Nah, jadi dia kan maksudnya ini kita itu disuruh menampilkan pemain yang gajinya itu lebih besar atau sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan John Brown salary. Which comparison operator should you use? Jadi kita bisa menggunakan operator ini, lebih besar sama dengan. Kemudian if you use the equality operator atau ini yang sama dengan ini with a subquery, how many values can the subquery return? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, operator sama dengan ini kan merupakan single row subquery ya, atau scalar subquery. Nah, jadi karena dia single row subquery itu mengembalikan satu nilai saja. Jadi kalau pakai sama dengan ini, pasti nanti values yang akan subquery kembalikan itu adalah hanya satu, ini only one. Nah, kemudian sini saya coba submit finish test. Oke. Submit test. Oke, ternyata baiklah, saya akan melihat di sini feedback-nya. Korek. Oh, mungkin yang tadi ya, karena disuruh pilih 2 pilihan. Nah, ini. Oh, ini korek.
Correct. Refer to section 10. Lesson 1. Oke, mana yang menarik ini? Kemudian 14. Ya. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.